Salam diploma, saya Paksi Dewandaru, saya siap bikin gebrakan. Ada beberapa permasalahan yang harus kita carikan solusinya. Permasalahan ini adalah permasalahan global, seperti pemanasan global, terkait iklim, dan juga ada juga permasalahan lokal, seperti tenaga kerja, kemudian sampah. Ini adalah masalah yang harus kita cari solusinya. Teman-teman, ini adalah tempat bisnis saya, namanya Awandaru Village. Nah, di sini tuh ada beberapa unit usaha, ada ini Mbak Tina sama Mbak Mia, ada pertunggangan juga, termasuk pengelasan juga ya. Nah, kemudian ada penginapan, ada taman bermain, perosotan, trampolin, area skuter, itu juga ada tempat bermain anak. Nah, ini salah satu kabin yang kami sewakan untuk penginapan. Ini menariknya karena terletak di tengah pepohonan ya, rindang. Ini indoor playground. Kemudian yang di sebelah rumah yang segitiga ini ada rumah pohon. Dia persis di sebelah pohon bulu yang usianya udah ratusan tahun. Ini tempat bermain dan tenda. Nah, ini area bermain indoor, kita intip dulu sebentar. Kalau Sabtu Minggu biasanya cukup ramai pengunjung. Nah, ini anak-anak bisa melatih sensorik motorik mereka. Jadi mereka bisa merasakan bermain di alam, berenang, bermain perosotan. Jadi betul-betul nanti aktivitas fisik yang akan mereka lakukan di sini. Nah, ini tukang ini Pak Parji udah 5 tahunan ikut saya. Ini selalu berbenah. Jadi kalau tukang-tukang lagi nggak ada kerjaan di luar, ya mereka di sini. Salah satu permasalahan yang kita coba atasi yaitu permasalahan lapangan pekerjaan ya. Tentu saat ini mencari pekerjaan sulit. Alhamdulillah Awandaru Village ini dengan berbagai lini bisnis dalamnya bisa menampung kurang lebih, kalau di total bisa 50 sampai 70 orang. Kenapa sampai? Karena untuk tukang-tukang kadang-kadang mereka itu ketika ada pekerjaan lain mereka bisa berhenti untuk bekerja di tempat yang baru. Tapi ada juga yang loyal, dia tetap di tempat saya. Oh iya, ada satu lagi nih. Dari mana ya? Aruna Kira, ini adalah workshop kayu. Nah, kedengaran suara kayunya ya. Kita lewat belakang, ini pintu belakangnya. Ini maaf agak berantakan. Mas Yudi udah kurang lebih hampir 7 tahun ikut saya. Ada CNC cutting lah, berantakan karena kita baru setahun pindah ke sini. Sebelumnya masih di Prambanan, kontrak di sana kurang lebih 5 tahun. Sebelum kita pusatkan semuanya di Awandaru Village ini. Lihat, ini adalah keramik-keramik bekas proyek. Banyak sekali ya keramik-keramik bekas proyek yang saya manfaatkan kembali. Ini seperti ini. Ini bahkan pecahan genteng juga kita gunakan. Bambu-bambu bekas begisting kita jadikan pagar. Nah, ini juga pengecoran ini. Dalamnya itu menggunakan besi-besi bekas dan bambu. Kalau kita lihat ini besinya, besi apa ini? Jadi seperti itu, ini bambu-bambu bekas. Pembangunan itu pasti ada banyak bambu-bambu kan, daripada dibuang atau lapuk kita belah-belah, kita jadikan lantai. Banyak sekali, termasuk ini juga bangunan ini, kabin yang ini itu 70% menggunakan bekas proyek, lantainya, kemudian dinding-dindingnya, bahkan untuk perabotnya juga kita gunakan material-material yang masih layak pakai, yang ada beberapa itu yang kita buat sendiri dan ada beberapa itu yang
sebenarnya dari unit bisnis kita yang lain, karena kita ada persewaan penginapan di beberapa lokasi. Ketika sudah tidak digunakan, kita finishing ulang, kita gunakan di sini. Oke, jadi kita akan membahas dulu tentang permasalahan-permasalahan yang ingin kita carikan solusinya. Permasalahan pertama adalah permasalahan global yang dihadapi oleh dunia, yaitu kenaikan suhu atau yang disebut dengan climate change. Jadi saat ini ada pemanasan global yang terjadi dan dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Maka kita perlu melakukan sesuatu nih, yang disebut dengan sustainable living, green living, zero waste. Ya, kita harus mulai mengubah pola hidup kita ke arah situ. Permasalahan berikutnya adalah permasalahan tenaga kerja. Awandaru ini berada di kawasan pinggiran Yogyakarta, tepatnya di Jojoran Wetan, Triwidadi, Pajangan, Bantul, yang mana masyarakatnya mungkin tergolong masyarakat yang menengah ke bawah, banyak juga yang masih belum memiliki pekerjaan. Kemudian dari masyarakat ini saya berdayakan, ada yang menjadi koki, ada yang menjadi barista, ada yang menjadi tukang kayu, tukang batu, tukang las, dan kita bekali dengan ilmu-ilmu yang mumpuni sehingga mereka menjadi tenaga kerja yang baik dan profesional. Permasalahan lain adalah permasalahan sampah. Sampah, apalagi di tempat saya tinggal ini di Yogyakarta, karena ada relokasi tempat pembuangan akhir dan perubahan kebijakan juga, yang tentu kebijakan ini nantinya diharapkan bisa lebih ramah lingkungan ya. Itu membuat sampah-sampah menumpuk di jalanan. Sampah-sampah ini akhirnya menimbulkan permasalahan lain seperti bau, penyakit, dan lain sebagainya. Nah, permasalahan ini juga ingin kita carikan solusinya di Awandaru Village. Jadi, bagaimana ketika unit bisnis restoran, makanan sisanya ini sebisa mungkin ini tidak menjadi sampah. Istilahnya zero waste ya. Misalkan sisa daging, misalkan ada customer yang makanannya sisa, itu kita jadikan pakan hewan. Kita di sini ada kucing, musang, ikan lele, itu memangsa segala ya. Musang itu juga dia suka daging, dia juga suka buah. Kemudian untuk sayuran yang sisa atau bonggol-bonggol sayuran ketika kita akan melakukan proses memasak, itu juga dijadikan makanan. Ada kambing, ada kuda, itu bisa memakan itu, termasuk di daunan-daunan yang sini banyak sekali pohonnya. Ketika lakukan pembangunan, alhamdulillah saya tidak menebang pohon sama sekali, kecuali pohon yang mati, karena ternyata ada beberapa pohon yang mati. Itu menyebabkan tempat ini teduh, rindang, banyak daun. Daun-daun ini kita kumpulkan, kita berikan kepada kuda juga. Ketika ini tidak dimakan oleh mereka, yang sudah kering itu kita gunakan untuk pupuk kompos. Kita tutup kotorannya, nanti dicampur dan dilakukan proses menjadikan sampah itu menjadi kompos. Kita di sini juga ada ayam ya, ayam petelur, ayam hias. Nah, kotoran-kotoran ayam ini kita tumpuk dengan daun-daun ini supaya tidak bau. Kemudian di sini kalau lihat, nah ini ada beberapa pohon yang menembus atap ya. Beberapa pohon ini menembus atap, kelapa, itu menembus atap. Itu tadi terkait dengan apa yang saya sebutkan tadi, tidak menebang pohon. Jadi ada beberapa pohon di sini, lebih dari 10 itu menembus atap. Memang efek lainnya akhirnya ketika hujan dia akan tampung. Oke, ini kita ada sisa nasi dari pengunjung yang akan kita berikan pada ayam. Ini ayam hias, ada 3 ekor. Ini kolam ikan nila. Nah, ini ayam petelur.
ayam-ayam ini kita beri makan dari sisa makanan yang ada di resto. Selain juga konsentrat, juga ada makanan-makanan dari sisa resto agar tidak membazir. Itu juga situ ada ayam juga sih. Ini kita mau kembalikan kenaturalan dari tebing ini. Sebelumnya dulu pernah pakai konsultan kolam-kolam gitu, sama dia dikasih semen supaya air, ini kan air terjun, supaya airnya itu nggak habis, jadi dikasih semen-semen. Nah, air terjunnya kan sekarang udah kita pindah ke sisi kiri nih, jadi yang sini mau saya kembalikan lagi ke awalnya supaya lebih natural, supaya akar-akar pohonnya itu terekspos. Nih yang natural tuh kayak gini, akar pohon natural nih, sangat eksotis sekali nih. Ini pohon bulu, atasnya ada rumah pohon yang saya bangun. Nah, di dalam-dalamnya ini ada batu asli sebenarnya. Jadi dia mencengkram batu seperti yang di Angkor Wat itu. Cuman kemarin kan konsepnya ada air terjun tuh dari situ. Untuk milestone atau pencapaian, Awandaru sendiri belum memiliki pencapaian yang bersifat nasional apalagi internasional. Pencapaian kami adalah alhamdulillah kami buka Januari 2020 sebelum pandemi, dan kami masih bisa survive sampai sekarang. Itu adalah pencapaian yang sangat kami syukuri, dan lebih dari itu kami dapat bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Itu adalah salah satu pencapaian yang juga kami sangat syukuri. Kemudian untuk revenue stream, Awandaru Village memiliki beberapa revenue stream. Di antaranya adalah tiket masuk untuk masuk ke area bermain. Pada hari biasa itu 10.000 per orang. Kemudian di akhir pekan dan tanggal merah itu 15.000. Di dalamnya anak-anak bisa berenang, bisa menikmati permainan seperti trampolin, indoor playground, kemudian juga ada area untuk skuter dan lain sebagainya. Kita juga ada penginapan, kita punya 4 kabin, yang mana penginapan ini seringkali tersewa di akhir pekan atau di musim-musim liburan. Karena Jogja sendiri kan memang kota pariwisata ya, jadi ya alhamdulillah ada aja tamu-tamu yang hadir. Segmentasi kita itu kalau kebanyakan lokal, masyarakat lokal, keluarga, dan tidak sedikit juga turis mancanegara, karena mereka senang juga tempat-tempat yang bersifat alam seperti ini ya. Tapi lebih banyak memang saat ini taman bermain khususnya dan resto itu adalah konsumen lokal. Kemudian untuk bisnis yang lain lagi, kita ada Jogja Tukang yang pada tahun 2023 kita integrasi jadi satu dengan Awandaru Village. Di sini kami memberdayakan masyarakat sekitar untuk menjadi tukang-tukang yang ahli, profesional, dan amanah. Jogja Tukang sendiri sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 2012 di Surabaya pada saat itu. Kami menerima pekerjaan renovasi rumah, bangun rumah dari nol, atau hanya pekerjaan seperti pemasangan atap, pengerjaan pagar atau pintu teralis, dan lain sebagainya. Saat ini kami mendapatkan amanah mengerjakan proyek milik teman kami di Pekanbaru, di Depok, Jawa Barat, dan di Jogja. Namun untuk kota-kota lain selama kami mampu untuk menjangkaunya, insya Allah kami bisa mengerjakannya. Kemudian revenue lain adalah dari Arunakira. Ini adalah workshop kayu yang saya mulai di tahun 2016 khususnya ya. Sebelumnya itu saya masih menggunakan vendor untuk kayu, namun di 2016 saya mulai mengerjakan sendiri. Kita mengerjakan pekerjaan seperti kitchen set custom, pintu, kusen, jendela, juga furniture lain seperti kursi, meja makan, kabinet, dan lain sebagainya. Oke guys, ini kita sedang memanfaatkan limbah puing
untuk dijadikan pondasi talut agar tidak terjadi kelongsoran. Nah, jadi batu-batu ini bisa kita manfaatkan sebagai tembok pengaman ya. Jadi daripada dibuang, bisa digunakan. Ini bagian dari proses reuse. Kita juga reduce waste ya dengan menggunakan ini. Reduce itu kita mengurangi sampah. Reuse itu menggunakan kembali bahan-bahan bekas yang masih bisa dipakai. Recycle, reduce, reuse, recycle. Ini bisa menjadi bagian dari circular economy. Bisa mengurangi pengeluaran juga dan ramah lingkungan pastinya. Kita tidak perlu membongkar atau menghancurkan gunung untuk mengambil batuan pondasi. Kita bisa menggunakan bahan-bahan yang bekas saja.